Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wa insyaallah as-shaimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita, terutama insyaallah 1 minggu lebih lagi kita akan mendapatkan nikmat terbesar, nikmat yang termasuk terbesar, yaitu nikmat bulan suci Ramadan. Insyaallah tanggal 3 kita akan memulai masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Itu menurut versi salah satu ormas yang menggunakan metode hisab, dan insya Allah tidak mungkin dimulai pada tanggal 2. Kalaupun berbeda ini dimulai tanggal 3 atau tanggal 4. Mudah-mudahan sih sama, puasanya sama, di awalnya sama, lebarannya juga sama. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada manusia yang paling mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi yang membiasakan di bulan Sya'ban ini menambah amal-amal dan ibadah-ibadah agar tidak kaget sebagai pendahuluan nanti melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu pada kesempatan ini khatib mengajak kepada kita semua, marilah mendekati bulan Ramadan ini kita buat proposal Ramadan. Kita buat perencanaan Ramadan. Kita buat target-target di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan bulan paling mulia dan di dalamnya nanti terkumpul 3 ibadah, bahkan lebih. Yakni nanti di situ ada sholat, di mana ibadah yang pertama diwajibkan itu di dalam Islam tentunya syahadat dulu. Awal Nabi SAW diangkat menjadi Rasul, itulah awal, yaitu adanya syahadat, syariat syahadat.
Kemudian sebelum hijrah 1,5 tahun ada kewajiban sholat 5 waktu, yaitu di bulan Rajab. Kemudian 1,5 tahun setelah hijrah ada kewajiban puasa. Kewajiban puasanya yaitu di bulan Sya'ban, perintahnya di bulan Sya'ban tanggal 10. Kemudian di bulan Ramadan ada perintah, yakni zakat fitrah. Ada perintah zakat fitrah. Kemudian di bulan Syawal ada perintah namanya zakat mal. Dan nanti terakhir 6 tahun setelah hijrah ada perintah namanya ibadah haji. Jadi di bulan Ramadan ini terkumpul ibadah-ibadah kecuali ibadah haji. Bahkan di bulan Ramadan ini barang siapa yang umroh di bulan Ramadan maka pahalanya sama dengan ibadah haji. Oleh karenanya biasanya tidak sedikit umat Islam yang menunggu melaksanakan umroh ini di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, proposal Ramadan ini minimal isinya ada 5. Proposalnya nggak usah diketik, proposalnya nggak usah dicetak, nggak usah di PDF kan, proposalnya isinya ada 5. Yang pertama adalah kita harus bergembira menghadapi bulan Ramadan. Jangan kalah sama pedagang baju. Biasanya yang bergembira pedagang baju, pedagang takjil ya, di bulan Ramadan tuh. Nah, kita pun harus betul-betul bergembira. Kenapa bergembira? Karena kalau tidak gembira aneh. Biasanya gaji kita 10 juta, di bulan Ramadan gajinya 700 juta. Masa tidak mau? Itu sebuah keanehan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, gembira juga karena bulan Ramadan adalah momentum bagi kita untuk menjadikan kita seperti bayi baru lahir. Kayaumin waladathu ummuh. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka ghufira, kata ahli balaghah maknanya pasti diampuni dosa yang telah lalu. Jadi kita keluar dari Ramadan itu seperti bayi baru lahir. Khatib sering mengkritik yang dimaksud seperti bayi lahir itu dosanya. Dosanya bagaikan bayi baru lahir, tetapi pahalanya, ibadahnya bagaikan orang yang sudah hidup ribuan tahun. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, meskipun ini hadis katanya dhaif, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan nira. Barang siapa yang bergembira menghadapi bulan Ramadan maka haram jasadnya masuk ke dalam api neraka. Bahkan ada kisah yang cukup hiperbol sebetulnya ya. Jadi ada seorang yang beragama Majusi, ketika masuk ke dalam bulan suci Ramadan, anaknya ini dilarang untuk makan kelihatan oleh umat Islam. Anaknya padahal dia bukan Islam, tapi anaknya dilarang untuk makan di depan orang yang berpuasa. Dalam kisahnya orang ini masuk surga, tapi mungkin masuk surga karena setelah itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya ingin menunjukkan bahwa barang siapa yang bergembira, apalagi kita yang sudah Islam, kita yang sudah Muslim, maka insya Allah harramallahu jasadahu 'ala niran. Haram jasad kita masuk ke dalam api neraka, insya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu yang kita harapkan.
Yang kedua, isi proposal kita itu kita harus punya niat dan ikhlas. Jadi dari sekarang kita harus punya rencana, punya niat selama Ramadan mau ngapain. Kita target puasa minimal 30 hari. Itu target minimal. Syukur-syukur setelah Ramadan masih dilanjutkan ibadah puasa. Kita target tarawih tidak boleh bolong. Kita target subuh tidak boleh tidak berjamaah. Kita target kita berzakat mal. Kita target Sholatnya itu dalam waktu berjamaah minimal 60%, 3 waktu. Jadi ada niat. Niat itu adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Jadi kita meniatkan sesuatu tapi dimulai dari sekarang. Kalau niatnya begitu, maka dari mulai sekarang dimulai. Ya, kalau sekarang jarang jamaah di masjid, jamaah tambahin. Jarang baca Quran, mulai baca Al-Quran meskipun sedikit-sedikit. Yang kedua, siapkan keikhlasan kita. Karena al-a'mal suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas fiha. Amal-amal itu adalah sebuah gambar, sebuah jasad, sementara rohnya adalah ikhlas. Maka seorang Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa sesuatu yang paling sulit aku luruskan adalah niatku yang sering berubah-ubah. Nah, ini mulai dari sekarang kita niatnya pantengin. Selama bulan suci Ramadan kita akan ikhlas memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang ketiga kita harus punya target-target. Tadi sebetulnya disebutkan ada baca Quran, ya, terus ada etika terutama ya. Nanti kita punya target misalnya 10 hari terakhir sudah kita targetkan minimal 5 hari di hari ganjil kita akan melaksanakan etika. Kenapa? Karena di dalam bulan Muharram itu tidak akan mungkin satu bulan 28 hari, pasti 29 atau 30 hari. Jadi ganjil 10 terakhir Ramadan itu pasti minimal ada 5. Nah, itu kita targetkan dari sekarang sebagai daripada proposal Ramadan yang telah kita siapkan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang keempat, di dalam proposal itu kita persiapkan batin dan lahir. Persiapan lahirnya itu seperti persiapan finansial. Menghadapi bulan Ramadan, biasanya harga-harga naik. Nah, itu harus kita siapkan finansial. Itu finansialnya kita siapkan. Dan juga kesehatan kita. Dari mulai sekarang kita siapkan. Jangan sampai kaget di bulan Ramadan. Kita akan kaget sebulan berpuasa yang biasanya boro-boro puasa. Nah, kita siapkan. Lalu ada persiapan batin dari mulai ilmu. Nah, ilmunya kita baca. Sekarang mah gampang. Kalau mau baca kapan saja, di mana saja kita bisa baca. Kita bisa tonton. Persiapan psikologi, persiapan spiritual, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Yang terakhir di antara isi proposal kita sebelum Ramadan adalah selalu memohon petunjuk dan kekuatan. Makanya umat Islam itu dalam Al-Fatihah selalu kita baca minimal 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Saya pernah nonton YouTube dari pimpinan umat lain bilang umat Islam ini bodoh-bodoh karena tiap hari minta petunjuk. Emang gak pernah dapat petunjuk katanya gitu. Padahal
umat Islam itu punya akidah bahwa semuanya itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis sahih bahkan dikatakan ada seorang yang tiap hari beribadah, tetapi di akhir hayatnya bisa aja dia masuk neraka. Satu jengkal lagi di akhir hayatnya bisa jadi di ahli neraka. Sebaliknya bisa jadi seorang itu ahli neraka, tetapi bisa saja di akhirnya itu dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka umat Islam itu selalu disarankan dan dianjurkan untuk memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga memohon kekuatan. Karena kita sadari la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya upaya yang dimiliki oleh kita kecuali atas izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berjamaah salat Jumat di sini atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Cabut aja sedikit, kita nggak akan bisa sampai ke sini. Semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua adalah atas karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat bahwa serajin apapun kita, setaat apapun kita, ini akidah kita, kalau dibayarkan nih pahala sholat kita, kalau dibarterkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, nggak ada apa-apanya. Ini rajin sholat, rajin umroh, rajin haji, rajin infak, kalau dibayarkan untuk sebelah mata aja nggak cukup. Makanya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan semua itu adalah atas kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu semua adalah rahmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul bulan Ramadan ini momentum rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus senantiasa mempersiapkan menghadapinya agar kita nanti sukses di bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir, sebagaimana yang tadi disampaikan. Semoga kita semua betul-betul akan mendapatkan nilai-nilai Ramadan. Karena law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna as-sanah kulluha Ramadan. Kalau tahu semuanya ingin Ramadan terus. Cuma banyaknya orang nggak tahu, maka tunjukkanlah ya Allah kepada kita semua agar kita tahu makna dan hakikat bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhulil jahannam ma'wah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'al jami'is sahabati wal qarabat li rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح ذات بينهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وأوزعهم على عهدك الذي عاهدت إليهم واجعلنا منهم وأتنا بدولة الإسلام بهدايتك ورحمتك الواسعة وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم